Halo anak grade 7, selamat pagi. Sampai bertemu lagi dengan Miss Linda dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami kembali mengucap syukur karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan akan mulai pembelajaran. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kali ini kita akan kembali mempelajari pendidikan kewarganegaraan tentang tingkatan norma. Tingkatan norma ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah cara, yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga adalah tata kelakuan, yang keempat adalah adat istiadat. Kita akan membahas satu persatu dan perhatikan video berikut ini. Tingkatan norma. Tingkatan norma yang pertama adalah cara. Cara adalah perbuatan yang dilakukan secara perorangan atau berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Nah, jadi berdasarkan daya pengikatnya, pelanggar mendapat sanksi yang tidak tegas. Nah, sanksi yang tidak tegas ini yaitu hanya berupa teguran. Contohnya, seorang remaja yang berdandan terlalu menor atau berlebihan akan mendapat teguran dari teman-temannya. Nah, jadi itu adalah contoh dari tingkatan norma yang pertama. Selanjutnya, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dianggap baik. Jadi, aturan dalam kebiasaan lebih tegas dibandingkan dengan cara. Jadi, sanksi bagi pelanggar akan mendapatkan cemooh atau ejekan. Contoh dari kebiasaan adalah mengucapkan salam ketika akan keluar atau masuk ke rumah. Selanjutnya, tata kelakuan. Tata kelakuan adalah perilaku yang oleh masyarakat dijadikan sebagai alat pengawas atau pengontrol anggota masyarakat. Sanksi bagi pelanggar tata kelakuan misalnya mendapatkan hukuman atau penjara. Contoh dari tata kelakuan adalah larangan melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak pantas. Tingkatan norma yang terakhir adalah adat istiadat. Adat istiadat di sini adalah aturan yang tidak tertulis dan biasanya aturannya ini diakui sebagai hal yang baik. Nah, jadi sanksi bagi pelanggar adat istiadat akan mendapatkan hukuman penolakan dari masyarakat ataupun sanksi berat lainnya. Jadi seseorang yang memberikan sanksi biasanya adalah yang mengetahui seluk-beluk dari adat tersebut. Nah, biasanya seperti kepala adat, pemangku adat, atau kepala suku. Nah, contoh dari adat istiadat adalah pantangan atau sesuatu yang dianggap tabu dalam masyarakat. Nah, biasanya kalau di tempat kita atau di masyarakat Gampar, kalau nikah sesuku itu dilarang. Nah, itu adalah contoh dari adat istiadat. Kali ini Miss juga akan mengajarkan kepada kalian tentang arti pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain manusia atau masyarakat yang diatur oleh hukum, manusia juga atau masyarakat juga diatur dengan norma yang sudah disahkan, yaitu norma agama, kesusilaan, dan juga norma kesopanan, di mana norma ini menjadi sebuah kaidah ataupun mengatur hidup seseorang dalam bermasyarakat. Ya, kaidah-kaidah sosial tersebut menjadi mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat yang menghidupi kaidah tersebut. Nah, apa hubungan antar kaidah ini? Hubungan antar kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat saling mengisi dan memperkuat. Ya, norma juga memiliki arti yang penting dalam kehidupan masyarakat. Beberapa arti penting adalah menuntun,
dan memberikan pedoman tingkah laku masyarakat, membentuk budi pekerti, dan memiliki akhlak mulia, menjadi pembatas perilaku manusia dalam bermasyarakat, mewujudkan keadilan, serta menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, dan juga seimbang. Kita juga akan membahas tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, baiknya norma-norma yang berlaku di masyarakat, di keluarga, dan juga di sekolah, sebaiknya kita lakukan sesuai dengan norma yang berlaku, ya. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi akan tentram, tertib, dan aman. Berarti kita harus saling menjaga dan juga saling menghargai orang lain, ya. Misalnya dalam kehidupan di lingkungan sekolah, apa yang harus kamu lakukan? Sebagai pelajar, hendaknya kita mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Misalkan, sebelum melakukan kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu, ya, melaksanakan kewajiban yang diberikan. Seperti apa? Piket kelas, ya, bersikap jujur ketika mengikuti ulangan. Terus apalagi? Sopan terhadap guru dan memperhatikan selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami telah selesai